warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Anda kembali dalam Dialog Malam bersama saya Sandra Andriani. Ya, pemirsa, anggota DPR tampaknya belum satu suara terkait revisi Undang-Undang Pemilu yang tengah digodok DPR RI saat ini, terutama mengenai ambang batas parlemen. Ada sebagian partai yang mendukung dan sebagian lainnya justru menolak. Lalu, apakah revisi Undang-Undang Pemilu ini benar-benar dibutuhkan? Malam ini akan kami bahas bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir. Yang pertama, ada Bang Mardhani Alisera sebagai anggota DPR RI Komisi 2. Selamat malam, Bang Mardhani. Malam Sandra. Sehat, Bang? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, kelihatannya sibuk banget nih, Bang Mardhani. Ada aja. Tapi semoga selalu sehat ya, Bang ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, juga saya akan sapa narasumber kita yang kedua yaitu Pak Lili Romli selaku pengamat politik. Selamat malam, Pak Lili. Selamat malam, Mbak Sandra. Selamat malam juga Pak Mardhani. Sehat. Malam, Pak Lili. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir berdialog bersama kami dalam dialog malam kali ini, Bang Mardhani dan juga Pak Lili. Baik, saya ingin ke Bang Mardhani dulu. Bang Mardhani, belakangan muncul wacana revisi Undang-Undang Pemilu untuk tahun 2024. Isinya akan ada kenaikan ambang batas parlementer threshold yang sebelumnya 4% naik menjadi 5%. Bagaimana Anda selaku kader Partai PKS menanggapi isu tersebut? Ya, yang pertama ini pertama kali kita menyatukan rezim pilkada dengan pemilu ya. Pilkada itu Undang-Undang 10 2016, pemilu Undang-Undang 7 2017, kita jadikan satu revisinya. Sebetulnya ini sudah jalan sejak dari 2020, sudah masuk prolegnas 2020, belum selesai, mau di carry over, dilanjutkan di 2021. Ada banyak isu besar, termasuk diantaranya isu ambang batas parlemen. Ada yang mengusulkan 7%, ada yang 5%, ada yang tetap 4%. Di PKS menganggap 4-5% masih akomodatif. Kita ingin melakukan konsolidasi demokrasi dengan penyederhanaan partai politik, walaupun nanti Mas Ril Romli pasti bisa memberikan metode yang lain untuk penyederhanaan, diantaranya dengan menyedikitkan jumlah kursi perdapil ya, sehingga semua boleh bertarung, tapi kursi perdapilnya dikecilkan. Kalau sekarang kan 3-10 ya. Nah, termasuk diantaranya adalah kita mengusulkan pilkada 2022 dan 2023 dijalankan kembali. Tidak semua ditumpuk di 2024 karena pertimbangannya 3 ya. Pertama ada keputusan MK yang membuat keserentakan itu ada 6 skema. Kemudian pengalaman 2019 kemarin ada ratusan pejuang demokrasi kita jadi petugas KPPS yang sakit dan meninggal. Kemudian yang ketiga, kita berharap interaksi yang lebih intens antara partai politik, calon partai politik dengan rakyat. Kalau sekali dalam 5 tahun, itu sangat-sangat kurang. Begitu Sandra. Oke, apakah PKS ini menjadi salah satu partai yang mendukung kenaikan parlemen threshold ini sendiri, Bang Mardhani? PKS mengajukan 4-5%. Kalau sebelumnya 4%, kita 4% setuju, 4,5% setuju, 5% setuju. Kalau 7% kami pikir akan lebih banyak suara yang terbuang percuma. Kalau 4% kita masih setuju, tapi lebih baik meningkat dalam rangka untuk konsolidasi demokrasi kita, karena sistem presidensial itu biasanya diikuti dengan multi partai yang sederhana, bukan multi partai yang banyak, begitu. Oke, saya ingin ke Pak Lili. Pak Lili, menjelang pemilu tampaknya undang-undang pemilu selalu direvisi. Bagaimana pendapat Anda selaku pengamat politik? Ya, makasih Mbak Sandra. Kenapa setiap menjelang pemilu undang-undang kita selalu direvisi? Karena memang para politisi kita atau para pembuat undang-undang political will-nya rendah gitu. Tidak ada komitmen yang ajak bagaimana memperbaiki sistem pemilu dan sistem kepartian kita agar kompatibel dengan sistem pemerintahan kita, sistem presidensil. Selalu encrit-encrit, dirubah sedikit-sedikit gitu loh, tidak komprehensif. Sehingga ketika menjelang pemilu ada revisi
Sehingga kemudian ada anggapan, ada tuduhan, jangan-jangan revisi undang-undang ini adalah terkait dengan politisasi gitu, terkait dengan kepentingan partai-partai politik aja, bagaimana mereka agar eksis. Oleh karena itu, saya berharap memang saat ini ketika mau merevisi undang-undang pemilu itu harus komprehensif gitu loh. Jangan kemudian juga terjadi political bargaining atau transaksi politik, tukar menukar pasal dan lain sebagainya. Sungguh-sungguh menjadi komitmen bersama. Nah, tadi dikatakan bahwa salah satu untuk penyederhanaan sistem kepartaian adalah untuk menaikkan ambang batas parliamentary threshold. Nah, kita tahu bahwa kenaikan dari pemilu kemarin 3,5 menjadi 4% ternyata tidak efektif itu menjalankan sistem kepartaian kita. Cuma mengurangi satu partai politik aja gitu. Berarti kan tidak efektif. Oleh karena itu kan harusnya evaluasi yang mendalam. Perlu ada simulasi gitu. Termasuk Pak Mardhani ya. Kira-kira kalau dinaikkan 5% itu efektif atau tidak? Kalau cuma satu lagi tidak efektif gitu loh. Sia-sia lagi revisi rancangan undang-undang ini, sehingga kemudian pemilu yang akan datang nanti revisi lagi seperti itu. Oleh karena itu saya kira perlu ada simulasi. Nah, kalau LIPI sendiri ya Mbak, gitu, LIPI ya mengusulkan agar PT itu dinaikkan menjadi 6 atau 7, bukan 5. Karena kalau 5 itu tidak efektif, akan mengurangi jumlah partai politik. Yang kedua adalah sebenarnya ada 3 usulan dari LIPI. Pak Mardhani juga waktu itu kita undang FGD itu kan ada 3. Yang pertama adalah kita sebenarnya lebih menawarkan kepada sistem campuran. Sistem campuran antara sistem proporsional dan sistem distrik. Jadi bisa 60-40%, bisa 50-50 gitu. Jadi ada sebagian wakil kita dipilih berdasarkan distrik, sebagian berdasarkan sistem proporsional gitu. Itu kita simulasikan dan itu efektif mengurangi jumlah partai politik. Yang kedua adalah dengan menaikkan parliamentary threshold tadi. Nah, LIPI itu mengusulkan 6 atau sampai 7%. Yang ketiga adalah tadi dapil ya untuk besaran distrik kita. Ya, yang 3 sampai 10, 3 sampai 12 itu tidak efektif gitu di sana berdasarkan simulasi yang ada. Oleh karena itu harus dikecilkan itu dapil di sana. Persoalannya adalah tadi memang partai-partai politik termasuk juga Pak Mardhani PKS ya hitung-hitungan kan, mereka hitung-hitungan kalau segini kan udah bisa memetakan daerah ini dapat segini, daerah sini kalau segini wah ini bisa kalah, ini bisa ini nggak selamat dan sebagainya seperti itu. Nah, yang saya inginkan jangan seperti itu gitu, hitung-hitungannya adalah selamat atau tidak selamat nanti partai politik kita, lolos atau tidak lolos partai kita ini di parlemen, bukan itu. Harusnya lah tadi demi kebaikan kita bersama masa depan sistem pemerintahan kita tadi. Itu Mbak Sandra. Oke, tapi sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, sebetulnya tujuan dari parliamentary threshold ini untuk apa sih, Pak Lili? Ya tujuannya sebenarnya untuk menjalankan sistem kepartean secara alamiah gitu, secara alamiah. Karena memang kan berdasarkan teori sistem kepartean ada 2 gitu kan. Pertama sistem distrik gitu, yaitu diperkenalkan oleh Duverger gitu, sebutnya hukum Duverger law gitu, bahwa sistem distrik itu otomatis akan menjadikan sistem kepartean gitu. Dari yang tadi terfragmentasi menjadi bisa sederhana, bisa 2-3 partai politik gitu kan. Tetapi memang itu pasti banyak ditentang, apalagi masyarakat yang banyak kelompok golongan, dan itu tidak menghargai juga hak-hak kelompok golongan, dan banyak suara yang hilang. Nah, yang kedua adalah sistem proporsional. Nah, sistem proporsional itu untuk menjalankan sistem kepartean salah satunya melalui parliamentary threshold tadi. Gitu. Karena kalau tidak ada parliamentary threshold, maka memang sistem proporsional itu akan melahirkan partai politik yang banyak di sana. Karena itu hukumnya seperti itu. Oleh karena itu instrumen untuk menyederhanakan salah satunya adalah parliamentary threshold. Di samping tadi ambangan dapil itu distrik pendek itu tadi.
Oke, Itu Bang saja. Mardhani, tadi Bang Mardhani sebutkan bahwa 7% tidak efektif, tapi menurut Pak Lili itu masih efektif gitu. Bagaimana nih Bang? Ya, tentu kajian dari LIPI di antara yang kita pertimbangkan. Tetapi teman-teman Perludem, teman-teman CSIS, dan beberapa yang lain menyatakan yang lebih impactful menurunkan magnitude dapil ya, dari 310 untuk pusat, 312 untuk provinsi kabupaten kota jadi 38. Pusat mungkin 310 di kabupaten kota. Itu membuat lebih peluang suara tidak terbuang ya. Karena ketika kita menaikkan threshold 4% kemarin itu ada jutaan suara yang hangus ya, yang pemilih teman-teman PBB, teman-teman Hanura, teman-teman PSI, teman-teman yang lain itu ya untuk pusat suaranya tidak dihitung karena mereka tidak masuk 4%. Padahal konstitusi kita menyatakan setiap warga negara itu berhak untuk memilih dan untuk dipilih. Nah, sehingga ada syarat lain tadi, ada cara lain. Nah, walaupun kita melihat angka 7% juga kalau PKS siap saja, ya, tetapi kita melihat memang penyederhanaan ini harus melihat anatomi sosiologisnya kita di Indonesia. Contohnya kami Partai Islam ya. Sekarang ini kalau secara umum kan ada teman-teman PKB, P3, PKS, PAN. Ya, ada 4 nih dari 9 4 gitu kan. Iya 4 ini memang agak 2 tradisionalis, 2 modernis ya teman-teman P3 sama PKB tradisionalis, PAN sama PKS modernis dan perkotaan. Kalau kita mau peras lagi jadi tinggal satu pedesaan atau perkotaan, satu modernis, boleh, tetapi ternyata dengan ragam musyawarah yang ada, orang Indonesia itu sukanya guyup gitu. Sehingga kita melihat penyederhanaan melalui threshold yang tinggi itu berpeluang untuk membuat ada kelompok masyarakat yang tidak terwakili. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang sedang berkembang di politik kita, yaitu politik oligarki dan politik pendanaan oleh oligarki ini, pengusaha atau yang lain. Sehingga katakan kita tinggal 3 partai. Yang menguasai 3 partai jauh lebih mudah untuk menguasai 9 partai. Sekarang 9 saja sudah mulai ada yang kudeta, sudah mulai ada yang lain-lain, sehingga kita harus betul-betul menghitungnya. Kayak saya pribadi agak setuju dengan beberapa teman-teman yang menolak semua pemilu disatukan di 2024. Kan kalau desain yang diajukan pemerintah ataupun ikut undang-undang pilkada yang lama itu 2000 April itu pemilihan legislatif, Agustus pemilihan presiden, November pemilihan pilkada 1 tahun. Nah ini beberapa teman-teman mengatakan dia akan membuat interaksi partai politik dengan masyarakat jadi cuma sekali dalam 5 tahun dan itu buruk untuk meningkatkan party ID, keterikatan masyarakat dengan partai politik. Kalau 3 tahun ada pemilu nasional, 2 tahun kemudian pemilu provinsi, setahun kemudian pemilu kabupaten kota, maka masing-masing 3 kali dalam 5 tahun. Itu memberikan haknya ketika pemilu nasional, isu nasional yang dibahas. Ketika pemilu provinsi, isu provinsi yang dibahas. Ketika kabupaten kota, isu kabupaten kota yang dibahas. Kalau kemarin lihat ambil pemilu 2019, isu provinsi nggak ada, apalagi kabupaten kota, isu legislatif aja nggak ada, semuanya diambil sama isu Prabowo Jokowi aja. Nah, itu sangat tidak sehat sehingga kita tidak memberikan pemilih haknya gitu. Padahal contoh gini, Jogja beda sama DKI, Banten saja beda sama DKI. Di Banten masih banyak sekali ketertinggalan infrastruktur segala macam. Sekarang isunya pokoknya cuma pertumbuhan ekonomi antara Jokowi, Prabowo. Nah kita pengen ketika nasional, ayo mau kemana arah bangsa ini. Ketika provinsi, masing-masing punya perhatian. Apa yang salah dengan provinsi kita? Apa yang kurang? Ketika kabupaten kota lebih detail lagi. Apa tugas tupoksi dari bupati wali kota dan DPRD kabupaten kota? Sehingga
masing-masing punya haknya, sehingga dengan demikian kualitasnya meningkat, merit sistemnya membaik, oligarkinya mengecil, dan pada akhirnya demokrasi kita kian sehat. Itu diantaranya, begitu. Oke. Bang Mardhani dan juga Pak Lili, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita pada malam hari ini, tapi kita harus jeda dulu sesaat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.